Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua bersemangat karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita bernaung dalam lindungan yang maha kuasa, maka keamanan menjadi milik kita. Pagi hari ini kita jumpa dalam ibadah walaupun secara online ini. Saya percaya tidak mengurangi hadirat Tuhan bagi semua orang percaya. Yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi kebenaran yang hidup untuk menopang kita, karena firman itu pelita bagi kaki kita, untuk menerangi jalan-jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih Bapa sudah menjaga kami sepanjang malam. Kami boleh bangun di pagi hari ini untuk menerima berkat pemeliharaan Tuhan, keamanan, kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk kehidupan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapa mau berbicara buat setiap kami. Roh Kudus, impartasikan kebenaran firman bagi setiap kami. Dan biar kebenaran firman Tuhan ini yang menopang dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku hamba mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pagi hari ini saya mau berbicara tentang kuasa atas intimidasi. Satu cerita dalam firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang ke-20 dan seterusnya, menceritakan bagaimana Elia mengalami kesuksesan yang besar dalam hidupnya ketika seluruh negeri berbalik kepada Yehova, kepada Allah. Ini adalah hari kemenangan yang sangat besar, hari kemenangan yang luar biasa. Hari kemenangan yang Elia proklamirkan bagaimana dia boleh memasyurkan nama Tuhan, nama yang dia sembah, untuk berhadapan dengan ilah-ilah asing, dengan ratusan 460 lebih nabi-nabi Baal yang datang menentang dia, yang datang untuk menguji dan mengadu kekuatan. Di satu sisi saya boleh melihat Elia gagah perkasa sebagai pahlawan iman yang hebat. Dia tidak mundur, dia tidak lari untuk menghadapi tantangan ini. Elia naik ke Bukit Karmel untuk berhadapan dengan 400 lebih nabi-nabi Baal. Dan kita baca seluruh perikop ini, kita mendapati apa yang terjadi. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Elia mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang hebat. Elia mendemonstrasikan Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang menepati akan janjinya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kondisi saat ini, kita stay at home. Kita ada di rumah, tidak bisa ibadah di gereja, berkumpul bersama-sama, nyanyi bersorak-sorak bersama-sama, menyembah worship kepada Tuhan bersama-sama. Bukan berarti membuat kita tidak dapat menikmati hadirat Tuhan. No, saudaraku, karena Tuhan sudah berjanji, 2-3 orang berkumpul, ayah, ibu, dan anak berkumpul di dalam nama Tuhan. Atau mungkin ada asisten rumah tangga, atau ada ponaan, dan sebagainya. Kalau kita berkumpul di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, maka aku percaya bahwa Tuhan Yesus hadir bagi setiap pribadi. Katakan amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Elia walaupun dia seorang diri, tidak ada yang membackup dia, tidak ada yang menopang dia, tidak ada bahkan yang mendoakan dia. Dia berani tampil untuk berhadapan dengan kuasa jahat itu, dengan orang-orang, dengan penyembah-penyembah, dengan nabi-nabi Baal. Dan apa yang terjadi saudara-saudaraku? Elia mengalami kemenangan yang luar biasa. Katakan amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, virus corona yang sekarang seolah menjadi ancaman bagi setiap orang, sehingga membuat begitu banyak orang merasa khawatir dan tertekan. Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? 1. Bernaung dalam lindungan Tuhan. Mencari wajah Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan janji bahwa Dia berkenan untuk ditemui. Apakah kita mulai merasa letih dengan kondisi ini, khawatir? Saudara, ada cerita tentang Elia ini, cerita yang lucu. Tadi bagian pertama saya berbicara Elia sebagai pahlawan iman yang gagah perkasa. Walaupun dia seorang diri, dia tahu Tuhan menyertai dia. Maka dia tidak mundur, dia maju dan berperang dengan ratusan, 400 lebih nabi Baal. Dan dia menyembelih mereka semua.
Bayangkan saudara, satu orang Elia, dia mengalami kemenangan yang besar. Namun di episode yang lain, saya mendapati Elia yang gagah perkasa, Elia yang luar biasa, pernah mengalami intimidasi yang membuat dia seolah-olah begitu ketakutan. Intimidasi bukan dari ratusan orang, tapi intimidasi dari hanya seorang wanita, Isabel. Kenapa saudara? Waktu Elia telah membunuh 400 orang lebih nabi-nabi Baal, istri dari Ahab, Raja Ahab, marah dan mengirim berita buat Elia untuk dalam 1 kali 24 jam akan memenggal kepala Elia. Lalu apa yang terjadi? Wow, Elia yang gagah perkasa itu menjadi ketakutan. Memang betul saudara, saya mau katakan begini, bahwa waktu yang paling rawan dalam kehidupan seseorang adalah ketika dia berada dalam kesuksesan. Sekarang kita melihat dengan kondisi kita semua rakyat Indonesia, kita semua berhadapan dengan virus corona ini. Apa yang terjadi saudara? Banyak orang putus asa, banyak orang ketakutan, khawatir, dan berada di bawah intimidasi. Hari ini saya mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menjamin bahwa Tuhan tempat naungan kita. Ketika kita letih lesu, ketika kita merasa sudah tidak ada kekuatan, biarlah kita kembali kepada Tuhan, introspeksi. Tuhan izinkan virus ini ada. Tuhan izinkan virus corona ini ada. Saudara, kita melihat saudara, supaya setiap kesombongan yang ada itu runtuh. Apa yang kita miliki, apa yang rasa kita hebat, runtuh semuanya. Biarlah kita berbalik dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah kita datang bersujud di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan ampunilah ketika aku merasa aku hebat. Tapi biarlah hanya Tuhan yang hebat dalam kehidupanku. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak berbicara tentang yang lain. Saya lihat gereja-gereja Tuhan yang besar-besar, gereja-gereja yang sekarang, gereja-gereja yang lagi tren dengan terkontaminasi dengan semua hal yang luar biasa. Dunia ini yang masuk di dalam gereja, bukan lagi gereja yang masuk dalam dunia untuk menghamilkan dunia, tapi dunia telah masuk di dalam gereja. Semuanya mulai apa saudara? Diam. Tuhan izinkan virus corona ada untuk membuat kita berbalik kepada Tuhan. Diam. Stay at home. Stay at home bukan berarti tidur-tiduran. Stay at home berarti kita tuh mau introspeksi kehidupan kita. Di rumah kita masing-masing. Memiliki waktu yang lebih dengan Tuhan. Lebih dengan keluarga. Lebih dalam komunitas kecilmu. Membangun kembali mezbahmu. Membangun kembali mezbahmu untuk membakar korban kepada Allah yang hidup melalui pujian dan penyembahan keluargamu, mezbah keluargamu. Bagaimana Elia bisa menang atas nabi-nabi Baal? Karena dia membangun mezbah yang runtuh itu. Dia membangun mezbah yang sudah terabaikan. Elia membangun mezbah itu kembali. Dan Elia memanggil Allahnya. Dan Elia mengalami kemenangan. Mari saudara, kesempatan adanya virus corona bukan suatu kebetulan. Bukan satu kebetulan. Tetapi saya ingin berkata bahwa Tuhan izinkan ini terjadi untuk kita bersama-sama membangun kembali mezbah Tuhan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Membangun kembali mezbah ini. Membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Supaya dengan demikian biar Allah hadir dalam rumah tangga kita. Allah hadir dalam keluarga kita. Nah saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kembali tentang episode selanjutnya tentang Elia. Setelah dia mengalami kemenangan, apa yang terjadi dengan Elia? Waktu Ratu Isabel mendengar kabar ini dan dia mengirim berita kepada Elia bahwa dalam 1 kali 24 jam kepalanya akan dipenggal. Nah kita lihat pribadi Elia. Pertama, Elia gagah perkasa yang tidak mundur setapak menghadapi 400 lebih nabi Baal, bahkan memenggal kepala mereka. Tapi kemudian kita melihat
Ketika Elia mendapat ancaman dari seorang wanita, Isabel, Elia menjadi ketakutan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya waktu membaca ini saya jadi bingung. Menghadapi ratusan orang Elia gak takut, tapi menghadapi satu wanita dia menjadi takut. Ini memang benar saudaraku kekasih. Waktu yang paling rawan dalam kehidupan seorang adalah ketika berada dalam kesuksesan. Kita belajar dari Elia, ketika dia sukses, apa yang dia lakukan? Dia menghadapi ancaman dari Isabel. Dia membuka diri pada ancaman itu. Padahal Elia seharusnya tahu. Elia sudah memiliki janji Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Namun Elia lebih membuka diri pada intimidasi. Elia lebih membuka diri pada pressure, pada tekanan tersebut, daripada berdiri dan melawan intimidasi itu. Saudara, tahukah kita dengan adanya virus ini, iblis mengambil kesempatan untuk mengintimidasi kita. Iblis mengambil kesempatan untuk menganiaya kita, melepaskan teror buat kita, ya, menimbulkan kepanikan, menimbulkan ketakutan bagi kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berkata apa, saudara? Sadar dan berjaga-jaga, lawanmu iblis berjalan seperti singa di sekeliling kehidupan kita. Berarti setiap saat kita dipantau oleh si jahat ini untuk mencari celah, untuk mengintimidasi, menekan kehidupan kita. Di hari ini saya berkata, firman Tuhan berkata buat kita sekalian, jangan takut, Tuhan ada bersama kita. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Lalu apa yang harus kita lakukan? Terpuruk, terus mau berada di bawah intimidasi si jahat ini melalui virus corona ini, yang membuat kita stres, depresi. Ingat saudara, para pakar telah berkata, ketika kita stres, ketika kita depresi, saat itulah imun tubuh kita mulai menurun, dan antibodi kita mulai menurun, ketahanan itu mulai hilang. Gampang aja, semua virus ini akan menggerogoti kita. Sebab itu, mari bangkit, semangat, walaupun kita beribadah di rumah. Ya, Yakobus pasal 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka apa saudara? Dia akan lari daripadamu. Arti tunduk pada Allah artinya obey, taat. Stay at home sebagai himbauan dari pemerintah. Bukan berarti kita jadi tidur-tidur dan putus asa di rumah, no. Tapi kita bisa melakukan pergerakan rohani dalam rumah tangga kita, beribadah bersama keluarga kita. Lawanlah si iblis, maka dia akan lari daripada kita. Namun kita lihat bagaimana Elia dapat dalam menghadapi ancaman dari Isabel, seorang wanita, dia memilih untuk melarikan diri. Ya, dia melarikan diri, bahkan dia sampai bersungut, lebih baik aku mati. Bayangkan, saudara, satu yang gak masuk akal. Tapi itulah cara kelicikan daripada si jahat. Melalui virus yang dengan kasat mata aja gak bisa dilihat, orang semua hidup dalam ketakutan, dalam intimidasi. Hari ini saya berkata, bangkit dan berdiri berkata, bersama Yesus aku bisa, bersama Yesus aku menang, bersama Yesus aku kalahkan setiap kuasa intimidasi itu. Kita harus percaya bahwa Tuhan telah berjanji kepada kita bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ketika kita lesu, ketika kita stres, ketika kita depresi, saya mau berikan satu cerita buat kita. Saya mau berikan satu gambaran yang luar biasa bagi kita. Saudara tahu burung Raja Wali? Saudara, bagaimana burung Raja Wali? Firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kepak sayapnya, dengan kekuatan yang baru. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya apa? Burung Raja Wali dalam kehidupannya, saudara, di dalam ensiklopedia yang saya belajar, ya, burung Raja Wali ketika dia sudah tua, bulu-bulunya udah mulai kabur, mulai nggak bagus, sayapnya udah mulai robek-robek dan kekuatannya mulai berkurang. Untuk memperbaharui keadaannya yang terpuruk, yang lemah, yang tua itu, maka Raja Wali melakukan hal yang luar biasa. Tama-tama dengan sisa tenaganya yang dia miliki,
Dia pergi di bawah terpaan air terjun. Di bawah terpaan air terjun, dia dengan cakarnya dia mencengkram bebatuan yang di bawah. Kemudian dia membiarkan tubuhnya dihantam oleh air terjun itu, sehingga seluruh bulunya jadi rontok. Ketika bulunya semua rontok dan dia sudah seolah serat burung yang telanjang, yang pasti tidak punya kekuatan apapun, dan ini saatnya sangat rawan. Sangat rawan. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan ada air terjun yang begitu dahsyat menerpa kehidupan kita. Satu hal, Tuhan mau kita telanjang di hadapan Tuhan. Ketika kita telanjang di hadapan Tuhan, apa daya kita? Dan kita memiliki satu kehidupan yang penyerahan secara total kepada Tuhan. Total surrender. Tuhan, ini aku nggak bisa buat apa-apa tanpa Engkau. Nah, kemudian Raja Wali yang sudah telanjang ini, apa yang dilakukan, saudara? Dia berjalan dengan kaki-kakinya yang sudah tanpa bulu lagi, sayapnya yang sudah tidak ada bulu untuk terbang lagi. Dia naik ke atas bukit itu untuk apa, saudara? Dia mencari matahari. Di atas bukit itu, di atas gunung itu, dia berhadapan dengan matahari. Dia menantikan matahari itu, saudara. Ketika matahari mulai terbit, dia mulai tunduk dan merentangkan tangannya atau sayapnya yang telah kosong dengan bulu itu. Dan dia tidak bergeming. Dia menanti terpaan sinar matahari sampai dengan yang sangat terik. Dia tidak menghindar. Saudara, orang yang mencari Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dengan terpaan matahari ini, akhirnya bulu-bulu baru mulai muncul. Bulu-bulu baru mulai muncul dan bertumbuh kembali. Dan saat bulu-bulu itu telah tumbuh normal karena terpaan sinar matahari yang demikian terik menerpanya, maka disitulah dia mendapat kekuatan baru. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan izinkan virus corona supaya kita mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau datang tersungkur di hadapan Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan. Biarlah kembali ada double porsi mezbah yang kita buat dalam rumah tangga kita. Mezbah yang kita buat bagi Tuhan. Supaya dengan demikian, maka kita akan berkata, Tuhan telah menyediakan kekuatan, kesembuhan, damai sejahtera, kemakmuran buat kita. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Markus berkata, pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Dan perlu diingat, ya, Filipi pasal 4 ayat 9 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kekasih dalam Tuhan Yesus, sebab itu kita harus percaya bahwa Allah sanggup memelihara kita. Amin, saudara. Allah sanggup memelihara kita. Percaya dengan imanmu, virus ini tidak akan datang untuk menghancurkan kehidupan kita, mengintimidasi kehidupan kita. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan mengirimkan malaikat Tuhan mengelilingi kehidupan kita, menjaga kita. Ya, kita harus percaya bahwa Allah sanggup untuk membuka jalan dalam kehidupan kita. Allah sanggup untuk menghancurkan musuh-musuh kita. Allah sanggup untuk membuat kita menjadi pemenang, bahkan keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Kita harus percaya bahwa Allah sanggup memberkati kita dan membuat pelipat gandaan. Saudara, saya tahu kita di rumah, kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa mencari nafkah di luar. Tapi percaya, burung pipit aja Tuhan kasih makan dengan cuma-cuma. Ya, apalagi kita anak-anak Tuhan. Kita ada punya satu kekuatan hebat di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Ada kekuatan hebat, kekuatan adaptasi, kekuatan yang luar biasa ini. Pergunakan dong. Apa yang disebut dengan kekuatan adaptasi ini? Ada satu kemampuan dan kesanggupan yang Tuhan telah berikan buat kita. Makanya Tuhan bilang, apabila Rohku turun ke atas kamu, maka kamu diberi kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan sini terdiri dari 3 bagian. Kekuatan yang pertama, kamu mendapat power, kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk mengalahkan intimidasi dalam pikiranmu.
Kuasa untuk mengalahkan semua bisikan iblis yang membisikkan dan menekan kehidupanmu. Saudara, kita punya kuasa. Katakan kiri kananmu, kamu punya kuasa, kamu punya kuasa. Kita punya kuasa, punya power. Orang beriman punya power. Orang beriman punya kuasa. Yang kedua, kamu akan diberi kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kuasa apa? Ada apa? Ability. Apa itu ability? Kesanggupan. Jadi ada kesanggupan. Saudara, situasi seperti ini bingung. Jangan mau diintimidasi oleh si jahat. Karena kita sudah punya kesanggupan yang Tuhan berikan. Karena ada Holy Spirit dalam kehidupan kita. Kesanggupan apa? Kesanggupan dalam adaptasi. Kalau biasanya kita makan harus ada daging. Dalam situasi ini income berkurang. Mungkin tidak ada daging. Tahu tempe juga bisa. Dan itu membuat kita juga menikmati. Itu kuasa kesanggupan inti daripada adaptasi. Kalau sudah tidak ada tahu tempe, nasi sama kecap juga bisa. Dan kita hidup. Itu adalah kuasa, kesanggupan, adaptasi dalam kehidupan kita. Jadi nggak perlu bersungut-sungut. Semakin bersungut, kita semakin terpuruk. Semakin bersungut, kita semakin khawatir. Semakin bersungut, kita akan semakin antibodi semakin berkurang. Stop bersungut. Naikkan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, kuasa apa yang Tuhan berikan dalam kita? Kekuatan. Ada kekuatan baru. Saudara sudah lemah? Kita sudah lemah? Hari ini saya berkata, Tuhan memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Sebab itu kita berbalik kepada Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Bangun kembali mezbah kita. Jangan andalkan kekuatan diri kita sendiri. Saat yang paling rawan dalam kehidupan seorang adalah ketika berada dalam kesuksesan. Hotman Paris dalam Instagramnya dia berkata bahwa apa yang dia miliki, mobil mewah, mobil sport yang mewah, semua gak ada gunanya. Udah berhari-hari terkurung di rumah, gak bisa buat apa-apa. Saya melihat ini ada satu sisi positifnya. Dia memposting akan hal ini. Artinya apa saudara? Mengingatkan kepada kita, jangan pernah andalkan kekuatan kita, kehebatan kita. Tapi biarlah kita kembali kepada Tuhan. Kita membangun mezbah kita di hadapan Tuhan. Sebab itu, kuasa melawan intimidasi adalah dengan cara membangun kembali mezbah yang terabaikan. Membangun kembali mezbah yang runtuh. Membangun kembali mezbah yang sudah tidak terlayani dalam kehidupan kita. Bangunlah mezbahmu dengan Tuhan. Maka hamba percaya, saya percaya bahwa berkat Tuhan, kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kita. Dan satu hal, bangkit berdiri dan berkata, bersama Yesus aku bisa. Bersama Yesus aku melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus aku mengalahkan intimidasi. Bersama Yesus aku punya kesanggupan, kekuatan dan kuasa. Tuhan memberkati saudara. Jadilah orang Kristen yang berkemenangan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang menguatkan kami. Kami tidak perlu takut dengan keadaan ini. Kami tidak perlu takut dengan apapun. Kami punya Tuhan yang hidup. Biarlah Tuhan yang memberi kemampuan, kekuatan, kuasa, kesanggupan itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus aku mau berdoa, biarlah kuasa intimidasi kami kalahkan. Karena kuasa Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kuasa kekhawatiran kami kalahkan. Kuasa kebingungan kami kalahkan. Kuasa ketakutan kami kalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan memampukan kami untuk berperang melawan pikiran kami sendiri. Dan biarlah pikiran kami fokus kepada Tuhan, Allah yang hidup. Mampukan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami membangun kembali mezbah-mezbah kami. Dan biarlah Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Hamba percaya ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kami, maka setiap kuasa apapun dihancurkan. Bapak, hamba berdoa bagi bangsa, pemerintah dan negara kami. Indonesia ada dalam belas kasih Tuhan. Biarlah lepaskan kami daripada segala kuasa virus ini Tuhan, yang begitu mencekam. Tapi hamba percaya Tuhan, Indonesia adalah milik Tuhan. Kau beri kekuatan buat presiden kami, presiden yang luar biasa, Presiden Jokowi. Biarlah Tuhan dengan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, kekuatan baru daripada Tuhan, dia memimpin bangsa dan negara ini. Berkati para menterinya yang menopang dan membantu dia. Dan biarlah semua ini boleh terkendali. Dan Indonesia menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan.
Berkati jemaat-jemaat sekalian, berkati semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan biarlah kami aman bernaung dalam lindungan yang maha kuasa. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus, aku hambamu sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Maju terus, bangkit, lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Lawan intimidasi, maka dia akan lari daripadamu. Lawan kekhawatiran, maka dia akan lari daripadamu. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudara semua. Tuhan berkati.